Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Saat dipertemukan di ruang sidang, Putri dan Sambo sempat berpelukan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang saksi dalam persidangan, termasuk ayah dan ibu dari Brigadir Yosua. Mohon tertib, saudara rekan-rekan wartawan. Mohon tertib. Ada momen menarik saat jalannya persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, meminta majelis hakim memerintahkan Ferdi Sambo untuk membuka masker agar wajahnya terlihat. Di dalam foto-foto atau video itu, apakah benar itu terdakwa Ferdi Sambo? Apakah benar juga itu terdakwa Putri Chandrawati? Tolong ke kanan, Ibu. Yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Mana Ibu Putri? Tolong majelis. Silakan saudara terdakwa tolong dibuka. Saya lihat dulu wajahnya. Karena ini ditutup. Saya. Makasih yang mulia. Ibu Rosi, apakah betul yang dimaksudkan foto-foto yang disampaikan oleh Nofriansah Yosua itu betul itu terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati? Tolong bisa disampaikan di depan persidangan. Ya, kalau tadi maskernya udah dibuka, kalau di foto benar. Pak Sambo benar. Betul. Baik, saudara saksi Samuel Huta Barat. Tangis ibunda mendiang Yosua Huta Barat pecah saat memberi kesaksian saat bersaksi di depan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ibunda Yosua tak mampu menahan tangis saat menceritakan komunikasi terakhir dengan mendiang sang anak Joshua. Tanggal 2 dari Jakarta menuju Magelang, dia mohon doa, Mama, doakan anakmu, abangnya. Mau kemana anakku? Karena kami setiap komunikasi pasti ada balasan komen di WA group. Mau kemana anakku? Abang mau berangkat ke Magelang. Dalam rangka apa itu anakku? Dalam acara apa? Mbak Datia mau masuk sekolah TN. Itu kabarnya. Yang pertama tanggal 2 itu. Tanggal 8 terakhir, itulah kami mengabari. Kami berada di Sipohon Tarutung. Di waktu itu masih kecil dia, kakaknya mengupload foto kami sedang di pemandian air hangat Belerang. Dia masih menjawab pada jam 10:05 menyatakan seru sekali. Kata kakaknya, iya ini adalah pemandian kita di waktu kecil. Berakhir di jam 10:05 tanggal 8 Juli 2022 anakku berakhir berkomunikasi dengan kami melalui WA group, dan selanjutnya dia hanya melihat dan membaca. Tak tahu sudah itu peristiwa apa yang dialami anakku. Itulah yang kami bisa komunikasi mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8 berakhirnya, Ibu. Itu yang tanggal 8, Ibu, mohon maaf, tanggal 8 Juli itu jam berapa Ibu ya komunikasi terakhir dengan WA group keluarga? Bisa dijelaskan kepada kami? Tanggal 8 Juli yaitu jam 9.96 kami mengupload foto, kakaknya mengupload foto sedang di pemandian air panas. Dia menjawab asik sekali karena dia berasal dari orang Batak, dia ada katanya asik sekali Pak. Jadi pada jam 9.56 kami menjawab atau di WA group itu, ya seru sekali ya Bangnya menikmati air panas di Belerang. Jam 10:05 dia menjawab atau membalas, ya sekali kayaknya, ya katanya. Itulah terakhir yang bisa dia balas. Jam 12:58 kakaknya mengupload foto kami lagi di Tarutung. Dia hanya membaca, tidak ada lagi balasan. Dan sampai saat ini komunikasi kami putus dengan anakku yang saya sayangi dan saya cintai. Apakah saat itu di screen Putri Chandrawati semasa hidupnya Nofriansah
yang selalu bertempat di kediaman terdakwa kedua itu? Anak ini kebetulan satu iman dengan Bapak Ferdi Sambo dan Putri. Pernah anak ini menunjukkan secara dari video call bahwa mereka sedang ibadah. Di saat COVID pernah juga menunjukkan mau ibadah Zoom. Itu ada bagaimana seorang abang kepada adiknya dan begitu kepada ibunya. Kalaupun anak saya ini memberikan transfer atau uang yang sebatas sewajarnya, saya tetap berusaha bertanya, ini dalam apa nak? Dalam rangka apa ini mama anakku? Karena saya Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menggarisbawahi permohonan maaf Sambo dan Putri kepada orang tua Yosua usai mendengarkan kesaksian dari ayah dan ibu Yosua hari ini. Selanjutnya, tim kuasa hukum Sambo akan fokus pada pembuktian fakta-fakta dalam persidangan berikutnya. Penting adalah terbukti atau tidaknya perbuatan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri, ini karena sidangnya digabung, itu bergantung pada proses persidangan dalam perkara Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri. Jadi dalam persidangan hari Selasa inilah dan juga jadwal-jadwal berikutnya itu akan dibuktikan. Dan bukan dalam persidangan yang lain. Jadi memang kita perlu sangat hati-hati mengawal ini baik dari aspek formil ataupun dari aspek material. Karena tugas jaksa menemukan kebenaran, tugas penasehat hukum juga menemukan kebenaran dari sisi yang lain dan nanti hakim yang akan menentukan. Poin yang paling utama adalah ada rasa menyesal karena sangat emosional pada saat itu, tidak bisa kontrol emosi pada saat itu, dan yang kedua permintaan maaf pada keluarga. Jadi lebih baik dalam relasi manusia sesama manusia ataupun sebagai ayah dan ibu, karena tadi kan yang disampaikan oleh bapak dan ibu juga seperti itu dari kedua belah pihak. Saya pikir itu yang perlu menjadi concern kita semua. Tentang fakta-fakta lainnya masih ada jadwal pembuktian dan jadwal persidangan yang perlu kita kawal dan kita lihat bersama-sama seperti itu. Lalu apa informasi terbaru dari persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kita akan tanyakan kepada rekan Rizky Darmansyah yang berada di sana. Rizky, siapa saksi yang saat ini tengah memberikan kesaksiannya? Ya, baik Alfat dan juga pemirsa, saat ini ada 8 orang saksi yang tengah dimintai keterangan oleh Majelis Hakim maupun juga Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari ini. 8 orang saksi tersebut antara lain Kamarudin Simanjuntak, Devianita Huta Barat, Roslin Simanjuntak, Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak, Yuni Huta Barat, kemudian Novita Saridaneak dan Indrawanto Pasaribu yang mayoritas merupakan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, dan pada intinya tadi pihak-pihak ini keluarga memberikan keterangan mengenai peristiwa apa yang terjadi di Jambi saat jenazah almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tiba. Tadi ada beberapa hal yang kami catat yang disampaikan dan telah digali dari pengacara Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Kamarudin Simanjuntak, di mana tadi Kamarudin menjelaskan awal mula dirinya ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai pengacara keluarga atau pengacara almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ia pun tadi menjelaskan mengenai beberapa hal, termasuk juga HP yang perutnya dikuasai oleh pihak ketiga, kemudian ada pakaian almarhum yang kondisinya sudah dicuci, dan ada dugaan pengacauan sinyal oleh anggota Polri berpangkat Irjen Polisi yang enggan ia sebutkan namanya. Dan dalam kesempatan tadi juga pemeriksaan di awal sesi ketiga sidang ini, ia menyampaikan minta izin kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan atau memperlihatkan beberapa barang bukti. Yang pertama ialah memperlihatkan sendal yang digunakan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang terlihat pada CCTV hari kejadian pada pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Sendal itu
dalam bagian atasnya dalam kondisi yang bersih, sudah dibersihkan, namun ia menyatakan di bagian bawahnya masih terdapat bercak darah. Nah, kemudian bukti lain yang ia sampaikan ialah tangkapan layar pencakapan antara Reza, adik dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, dan juga Putri Chandrawati. Karena pada tanggal 4 itu Putri Chandrawati mengabadikan atau memotret Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang menyetrika baju dari anak-anak Putri Chandrawati. Dan ada bukti lain juga dari kejadian itu, di mana kaos yang digunakan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju anak-anak dari Putri Chandrawati juga diperlihatkan tadi di ruang sidang oleh Kamarudin Simanjuntak. Walaupun kita tahu bahwa kaos itu tidak digunakan atau bukanlah kaos yang digunakan saat hari kejadian ditembaknya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tadi juga ia menyampaikan ada barang bukti lain, yaitu kemeja berwarna putih seharga Rp1 juta yang diberikan oleh Ibu PC Putri Chandrawati kepada Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian mengenai ancaman-ancaman lainnya yang berupa atau yang terlihat di dalam percakapan tangkapan layar aplikasi pesan singkat yang juga disampaikan oleh pengacara Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Nah, sebelum tadi sesi ketiga ini di awal sudah diperiksa saksi-saksi lainnya, ada 4 saksi awal yang diperiksa. Yang pertama ialah orang tua dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Samuel Huta Barat, ayah dari Yosua, dan Rosi Simanjuntak yang merupakan ibu dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Di akhir sidang juga kita lihat tadi ada permohonan maaf yang disampaikan oleh terdakwa, baik itu Ferdi Sambo maupun juga Putri Chandrawati. Kemudian setelah pemeriksaan dari orang tua Brigadir Yosua, dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan dari Vera kekasih Yosua dan juga Mahareza Rizky yang merupakan adik dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ada beberapa hal yang kami catat, Al-Fatisa dan juga pemirsa, yang disampaikan dalam pemeriksaan terhadap Mahareza Rizky, di mana Reza ini ditanya mengenai kapan pertama kali mengabarkan keluarga mengenai kematian dari kakaknya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan Reza juga sempat menyampaikan pernah meminta untuk melihat jenazah kakaknya untuk terakhir kali, namun tidak diizinkan. Salah seorang anggota Polri berpangkat Kombes yang ia lupa siapa nama anggota Polri yang berpangkat Kombes tersebut. Dan ia menyampaikan juga baru bisa melihat jenazah dari Brigadir Yosua Huta Barat pada pukul 4 subuh. Ia kemudian melihat langsung dan memegang bagian pipi, baru kemudian peti tersebut langsung ditutup dan ia berdoa di depan peti dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya tadi hal menarik yang sempat terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa, yaitu Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, yang dinilai oleh majelis hakim ini kurang fokus dan keluar dari konteks dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari ini. Sementara seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Selatan.